Halo sahabat Nova, ketemu lagi di video versus. Tapi kali ini kayaknya versus yang nggak versus. Oke, karena hari ini tuh lagi rame banget, atau kayak beberapa hari inilah lagi rame banget soal kasus KDRT yang terjadi pada salah satu selebriti gitu ya kan. Terus juga jadi banyak bersinggungan nih. Betul. Pembahasan soal KDRT. Betul, gitu. Karena kekerasan fisik ya itu. Nah, jadi kali ini kita akan membahas nih kekerasan verbal atau kekerasan psikis, akan kekerasan fisik. Betul. Pada pasangan gitu. Betul. Jadi kita akan melihat jenis-jenis kekerasan tersebut. Tentu saja kita nggak mau ya mendapatkan nggak ada yang mau dipilih gitu dari jenis kekerasan ini. Karena ternyata menurut WHO ya tahun 2010 nih 1 dari 3 perempuan, bayangin ya, 1 dari 3 perempuan itu mengalami kekerasan, pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya. Agak ngeri ya. Bahkan Sahabat Nova, ini di daerah Asia dan Afrika itu datanya katanya tuh angka paling tertinggi kekerasan perempuan itu di angka 37%. Crazy. Jadi kayak hampir setengahnya tuh pernah mengalami kekerasan. Tapi kan mungkin Sahabat Nova kayak ya kekerasan palingan cuma fisik doang gitu. Karena yang ramai diperbincangkan tuh gitu, dijambak atau dilempar gitu kan. Padahal sebenarnya menurut website Kementerian Perlindungan Perempuan dan juga Anak Republik Indonesia itu kekerasan itu banyak bentuknya, apalagi dalam hubungan ya, maksudnya nggak cuma pacaran atau mungkin pernikahan, tapi hubungan antar manusia gitu, itu bisa terjadi kekerasan dan bentuknya ada banyak. Yang pasti kita udah tahu ada kekerasan fisik itu yang dipukul, ditampar, ditendang, yang baru ini dicekik juga gitu ya, dilempar, dipukul, itu yang pasti udah jelas kelihatan bahwa itu kekerasan. Terus selanjutnya ada juga kekerasan psikis ini yang, atau emosional ya bisa dibilang ya. Yang secara nggak langsung mungkin nggak kelihatan bentuk lukanya, tapi kalau kita ke psikolog udah pasti ketahuan kalau kamu tuh punya luka yang dalam. Iya gitu, betul emosional gitu. Bisa aja kayak dari kalimat mengancam, memanggil dengan kata-kata kasar, atau yang kotor, betul atau bahkan ngejudge atau merasa pasangan. Kayak gaslighting gitu. Waktu itu Nova udah pernah bahas juga kan, merendahkan pasangan. Betul. Adalah kekerasan psikis yang dialami emosional dalam hubungan gitu ya. Ada juga kekerasan seksual. Mungkin Sahabat Nova juga baru tahu nih, atau mungkin baru ngerti informasi bahwa sebenarnya dalam hubungan pacaran maupun pernikahan itu kekerasan seksual tuh bisa terjadi. Padahal sebenarnya kan seksual konsen gitu kan. Tapi kadang ada kekerasan seksual yang bisa aja menyebabkan emosional juga keganggu gitu. Misalnya kayak maksa meluk atau maksa berhubungan seksual padahal salah satu pasangan nggak mau gitu. Itu termasuk terpaksa, nggak enak. Kekerasan itu juga seksual. ada kekerasan seksual ya. Betul. Nah kemudian ada juga yang disebut dengan kekerasan ekonomi ya nih ya. Apa tuh? Kekerasan ekonomi itu ketika tahu istilah mokondo nggak sih gitu? Nggak usah disambung ya. Tapi maksudnya ya kekerasan yang meminta atau memaksa pasangan atau dalam hubungan itu untuk membiayai, membayar segala sesuatunya, menuntut ini itu dalam hal perekonomian atau keuangan. Itu ternyata termasuk kekerasan juga. Itu sebuah kekerasan nih sahabat. Tapi namanya kekerasan ekonomi. Terus ada juga kekerasan pembatasan aktivitas. Mungkin ini lebih kayak posesif gitu. Betul. Ya, kayak, itu ternyata kekerasan loh. Betul. Kalau sahabat Nova sampai terganggu aktivitasnya, tidak bisa melakukan apa yang sebenarnya memang sahabat Nova perlu lakukan dan ingin lakukan, ya itu adalah kekerasan pembatasan aktivitas. Jadi red flag gitulah. Ini jenis-jenis red flag yang bisa sahabat Nova temui ketika bahkan nggak red flag itu udah kekerasan yang nggak boleh dilakukan. Iya gitu. betul. Kadang kan kalau red flag kita masih ada beberapa orang yang bisa mentoleransi gitu. Tapi ini adalah kekerasan yang banget, nggak boleh. Dan mungkin hari ini kita akan bahas juga 2 dari tadi banyak kekerasan itu yang paling sering atau mungkin kita temui, perlu waspadai juga. Itu kekerasan fisik dan juga kekerasan verbal. Kekerasan yang lewat omongannya tadi, psikis, emosional itu kan termasuk kalau misalnya kayak diomongin kayak kamu tuh nggak bisa lebih kayak gini-gini, itu kan menyakiti perasaan secara tidak langsung, apalagi kalau konotasinya negatif. Betul. Itu sangat banget. Bahkan menurut sebuah penelitian, kekerasan verbal itu efeknya bisa sama parahnya dengan kekerasan fisik.
karena mengganggu jiwa kan, mengganggu emosional, mengganggu psikologis kita sebagai manusia, sehingga kita nggak bisa berpikir normal, atau mungkin kita jadi kayak ketergantungan terhadap pasangan, padahal kita tahu bahwa pasangan kita tuh toksik banget gitu. Itu no banget kalau kekerasan verbal. Nah, mungkin kita perlu tahu juga nih apa sih jenis-jenis atau contoh gitu ya kekerasan verbal yang bisa dilakukan oleh pasangan. Betul. Nah, yang pertama tuh merahasiakan informasi tertentu gitu. Apalagi informasi tersebut perlu untuk kita ketahui sebenarnya. Benar. Nah, jadi kalau tujuannya merahasiakan untuk membatasi kita tahu informasi tersebut, ya itu adalah bentuk kekerasan. Verbal. Selain kekerasan verbal, selain itu juga membantah, menyangkal perasaan kita. Misalnya pasangan bilang, aku nih lagi sedih kayak gini-gini. Kamu biasa aja dong. Gitu doang sedih kayak gitu. Itu adalah bentuk kekerasan verbal. Bahkan ada juga mungkin yang kalau dalam suatu hubungan itu bercanda, maksudnya kayak lagi ngobrol-ngobrol terus bercanda, tapi omongannya tuh nyelekit ke hati. Cuman pasangan yang ngomong itu bilang, ya itu cuma bercanda doang. Itu sebenarnya gitu juga ya. salah satu bentuk-bentuk kekerasan fisik, kekerasan verbal gitu. Jadi itu mungkin sesuatu yang kadang kita kira bukan kekerasan gitu. Iya. Kalau yang udah jelas kayak mengancam, terus memaki, ngejudge sesuatu yang buruk, itu mungkin kita udah tahu ya kalau itu adalah bentuk kekerasan. Betul. Jadi sahabat Nova mungkin kalau misalnya sedang dalam hubungan lalu merasa bahwa hal-hal ini terjadi atau dilakukan oleh pasangan terhadap kamu, please better go dan lepaskan pasanganmu, karena jiwamu, you deserve someone better. Betul, gitu. Atau jiwamu kalau lebih ada penting. Someone pun diri kamu sendiri aja dulu. Betul. Gitu, sahabat Nova. Cintai dirimu sendiri sebelum kamu cintai orang lain. Gokil. Nah, ada cara-cara beberapa cara yang bisa sahabat Nova lakukan untuk keluar dari hubungan yang melakukan kekerasan, baik itu tadi kekerasan verbal dan kekerasan fisik atau kekerasan lainnya yang tadi sudah kita mention di awal gitu ya. Nah, yang pertama, beritahu orang terdekat Anda bahwa apa yang kamu alami gitu. Nah, dengan begitu kalau sahabat Nova sudah ada yang tahu bahwa kamu mengalami kekerasan, orang tersebut tentu harus pilih orang yang memang dekat dengan kita dan percaya dengan kita. Benar. Kemudian dia akan menjaga dan setidaknya sahabat Nova punya tempat untuk beradu gitu. Betul. Terus kalau misalnya sahabat Nova mungkin ini masuknya kategori posesif gitu ya pasangannya, sering-sering cek handphone apakah ada penyadapan. Handphone sendiri ya? Iya, handphone sendiri. Jadi pastikan sahabat Nova tuh bisa secure dulu nih dari pasangan, karena kita tahu bahwa pasangan kita juga toksik gitu ya kasarannya, kalau misalnya bahasa-bahasa anak jaksel sekarang gitu kan ya, toksik. Dan yang paling penting sebenarnya sahabat Nova adalah jangan gampang percaya kalau misalnya pasangan ini bilang aku akan berubah. Tenang aja, ini cuman kayak sambil lalu aja. Itu harus diwaspadai. Iya, kita harus lihat dia benar melakukan usaha untuk berubah atau enggak. Betul sekali. Kalau misalnya memang udah cukup terganggu, bahkan sampai ke tahap dia sering nelpon atau kayak stalking kamu yang sampai parah, sampai ngikutin kamu kemana-mana, memang butuh bantuan khusus. Atau mungkin cara paling simpelnya adalah kamu ganti nomor telepon kamu blokir dia dari kehidupan kamu, pergilah gitu. Karena sebenarnya pergi dari hubungan toksik itu nggak ada ruginya. Gitu. Sehat dan baik. Sehat untuk tubuhmu sendiri gitu ya. Jiwa sendiri, orang-orang di sekitar kita bahkan. Betul. Dan yang paling penting ini sahabat Nova, jangan takut kalau misalnya kamu baru keluar dari hubungan toksik lalu kamu nggak bisa sendirian. Terlalu biasa sama orang tersebut. Betul. Dan gak usah takut sendirian, karena percayalah banyak banget orang yang sayang sama kamu gitu. Jadi even kalau misalnya kamu merasa sendirian karena nggak ada orang yang bisa menyayangi kamu seperti pasangan kamu, percayalah bahwa banyak menemukan gitu orang lain. Atau ya memang ya sahabat Nova bisa sayangi diri sendiri dulu. Betul itu sekali. Itu dia sahabat Nova. Ini versus yang gak versus, karena memang kita tidak bisa mentoleransi kekerasan gitu ya. Iya, mana yang lebih baik tidak baik nggak mau gitu. Itu semua adalah jenis kekerasan yang harus kita lawan. Dan harus kita keluar dari kekerasan tersebut. Betul sekali. Even kekerasan paling kecil, kekerasan verbal pun sahabat Nova harus udah sadar bahwa itu red flag dan harus cabut dari hubungan itu. Jadi sahabat Nova yang mungkin lagi survive dalam hubungan yang toksik atau mungkin pernah mengalami kejadian tersebut, saling cerita di kolom komentar, kita saling menguatkan gitu ya. Terima kasih juga untuk sahabat Nova yang sudah bertahan dari hubungan toksik. Stay alive, jangan sia-siakan hidupmu demi pasangan toksik itu sahabat Nova. Terima kasih sudah menonton video ini ya sahabat Nova, sehat-sehat selalu. Terus kalau misalnya mau ya, tahu informasi kesehatan kewanitaan, update artis, mampir ke YouTube-nya Nova. Betul. Bye.